Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rina Trisaptiana Hidayat, CKP Angkatan 6 dari SLB Negeri Purbalingga. Kali ini saya akan melakukan praktek supervisi akademik terhadap teman sejawat. Mari kita saksikan. Selamat pagi Pak Sam. Pagi Bu Rina. Monggo silahkan duduk Bu Rina. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Rina. Gimana kabarnya Pak Sam hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Bu Rina gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat Pak. Gini Pak Sam, seperti yang sudah kita jadwalkan kemarin, hari ini saya melakukan supervisi akademik di kelas Bapak. Iya. Boleh diceritakan Pak, Bapak ngajar kelas berapa dan ada berapa jumlah siswanya? Saya mengampu di kelas 4A hambatan penglihatan, jumlah siswa itu 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang satu sedang sakit, jadi yang aktif untuk 2 bulan terakhir 4 orang. Ya, berarti di sini cuma ada 4 siswa ya Pak ya? 4 Ya. siswa. Oke. Laki-lakinya ada berapa Pak? Laki-lakinya 1 orang, Laki-laki Ya. 1, 3 perempuan. 3 perempuan. Nah, gini Pak, berarti besok itu agendanya saya ingin melihat kegiatan pembelajaran di kelas Bapak. Kalau boleh tahu, untuk besok pagi itu jadwalnya apa saja ya Pak? Ada OMSK Bu Rina. Ya, OMSK, kemudian ada olahraga. ya. Itu 2 itu untuk besok hari Kamis. Nah, nanti untuk kegiatan yang akan di tag ataupun yang dilakukan sama saya itu OMSK. Oke. Berarti kita besok fokusnya pada pembelajaran OMSK di proksusnya. Iya. Oke, boleh diceritakan sedikit Pak, OMSK itu tentang apa? OMSK itu tentang orientasi, mobilitas, sosialisasi dan komunikasi. Akan tetapi di sini saya memilih elemennya itu di elemen sosial terlebih dahulu. Gitu. Oh, luar biasa ya. Jadi nanti kita fokus ke elemen Sosial, sosialnya. ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu apa saja sih persiapan untuk kegiatan besok yang sudah Pak Sam lakukan? Yang pasti persiapan, saya menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul yang saya sediakan ya Bu Rina. Yang Ya. kedua itu media, Ya. pemilihan media yang tepat. Kemudian selanjutnya itu dari persiapan saya pribadi juga. Ya. Kemudian perangkat pembelajaran yang lain seperti media ya, media ajarnya, bahan ajarnya seperti buku ataupun yang lainnya. Ketika ada materi dari yang berbau tipek nanti saya akan sampaikan juga. Begitu. Oke, baik. Jadi persiapannya tadi ada PPI, media, dan buku. Betul, Ya. betul. Oke, boleh Pak dijelaskan tujuan pembelajaran untuk kegiatan besok itu apa saja? Tujuan pembelajaran dari elemen sosial nanti yang akan saya angkat itu, yang pertama peserta didik, saya mengharapkan ya dengan model pembelajaran based learning, anak mampu membedakan ciri fisik laki-laki dan perempuan itu secara komprehensif, secara menyeluruh. Begitu mungkin Bu Rina. Jadi tujuannya adalah melalui metode based learning. Iya, Jadi anak mampu membedakan ciri fisik antara laki-laki dan perempuan. Wah, luar biasa sekali nih Pak. Boleh diceritakan Pak, jadi gambaran kegiatan pembelajaran yang besok akan Bapak lakukan dari awal sampai akhir itu seperti apa? Secara garis besar otomatis ada kemampuan awal dulu ya Bu Dina. Iya, betul. Kemampuan awal dengan penentuannya dasarnya itu kita memilih elemen yang Iya. tepat, kemudian ada capaian pembelajarannya. Setelah kita menentukan capaian pembelajarannya, maka kita akan menyusun tujuan pembelajaran. Iya. Setelah tujuan pembelajaran itu ada pertanyaan pemantik, langkah-langkah dari langkah PBL itu tersendiri, kemudian ada LKPD, kemudian ada asesmennya juga. Begitu Bu Rina. Oke, luar biasa ya. Gini Pak Sam, biasanya kan itu dalam kegiatan pembelajaran ada kendala-kendala nih. Nah, kira-kira kendala apa nih yang diprediksi bisa terjadi pada kegiatan pembelajaran besok? Yang pasti pembelajarannya
fokusnya pasti kepada siswa ya Bu Rina. Iya. Yang pertama karena siswa yang saya tangani itu ragam, walaupun satu hambatan kemampuannya berbeda-beda. Ada yang bisa menulis tapi belum bisa membaca, kemudian ada yang hambatan penyerta, selain itu ada autis dan D-nya. Kemungkinan besar saya akan menerapkan kurikulum berdifferensiasi, Action. Gini Pak Sam, biasanya dalam kegiatan pembelajaran itu kan pasti ada kendala. Nah, prediksi nih, kendala pada kegiatan pembelajaran besok itu apa, dan kira-kira solusinya itu seperti apa Pak? Prediksinya pasti saya perkirakan di peserta didik itu sendiri Bu Rina. Karena apa? Peserta didik yang saya ampuh itu walaupun satu hambatan tetapi kemampuannya yang berbeda-beda. Ada contohnya yang bisa menulis tetapi belum bisa membaca, kemudian ada yang hambatan penyerta A akan tetapi memiliki hambatan penyerta, ada autisnya, ada dakselnya. Otomatis saya akan menerapkan kurikulum yang telah disesuaikan, berdiferensiasi, kemudian juga saya ada PPI-nya. Dua itu mungkin kata kuncinya. Oke, wah luar biasa sekali ya Pak. Jadi dari hambatan itu ada dari anak sendiri karena memang kemampuan anak itu berbeda-beda. Iya, walaupun satu hambatan. Iya, jadi solusinya itu Pak Sam mencoba untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi Ya, betul. sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Betul. Nah, kalau boleh tahu berdiferensiasinya tuh di mananya Pak? Untuk anak yang bisa menulis tetapi belum bisa membaca, nanti ketika mengerjakan evaluasi ataupun LKPD itu secara lisan. Oke. Itu saya terapkan dengan cara presentasi. Iya. Kemudian anak A yang hambatannya penyertanya autis dan D itu Iya. dari awal sampai akhir itu lisan. Oke. Itu Bu Rina. Oke, luar biasa ya. Jadi memang benar-benar Pak Sam sudah menyiapkan solusinya untuk setiap peserta didik. Iya, Nah, betul. kalau boleh tahu nih Pak Sam, dari kegiatan pembelajaran besok yang akan Pak Sam lakukan, apa sih yang ingin dikembangkan untuk siswanya? Yang saya kembangkan itu yang pertama media. Oke. Medianya karena apa? Rata-rata pengambilan media untuk pengenalan bentuk fisik itu kurang konkret Bu Rina. Hanya boneka saja. Contoh boneka itu tidak konkret mewakili ciri fisik laki-laki dan perempuan ya. Tetapi saya memilih media konkret seperti manekin. Iya. Nah itu manekin, karena manekin laki-laki dan perempuan itu jelas berbeda. Iya. Bentuk fisiknya pun teraba. Iya. Kemudian kita bisa memakaikan pakaiannya juga. Nah itu dari medianya, pemilihan media. Kemudian dari dari pengerjaan LKPD mungkin Iya. itu. Kemudian ada juga penyampaian materi yang berbau tipek gitu. Oke, luar biasa ya pengembangannya di medianya. Nah, harapan dari Pak Sam sendiri terhadap anak-anak setelah mengikuti kegiatan pembelajaran besok itu apa Pak? Harapan saya sebagai guru tidak muluk-muluk Bu Rina, karena anak yang saya ampuh itu kelas 4A dengan hambatan penglihatan, jadi mereka itu mampu membedakan ciri fisik laki-laki dan perempuan. Karena apa? Hal ini penting diberikan pemahamannya kepada peserta didik hambatan penglihatan, karena mereka kan tidak memiliki visual ya. Kalau anak yang memiliki visual tinggal dilihat, tapi anak yang Abstrak yang tidak bisa melihat, dia kan membayangkan secara konsep, sedangkan ciri fisik itu harus bukan hanya konsep tetapi harus real. Iya. Harus real. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kadangkala seringnya anak yang memiliki hambatan penglihatan dengan kategori blind total Iya. itu kan meraba-raba. Iya. Sedangkan dari fisik seorang laki-laki dan perempuan itu ada yang boleh diraba, ada yang tidak bisa diraba oleh siapapun selain dirinya, dokter dan orang tua. Nah, inti dari harapan saya itu jadi anak mampu membedakan ciri fisik antara laki-laki dan perempuan, dan mereka itu menyadari bahwa mana saja sih fisik yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh, kemudian apa saja sih ketika mereka itu mengalami eksploitasi ya dari secara fisik, karena sekarang lagi rame-ramenya pemanfaatan ataupun eksploitasi fisik anak berkebutuhan khusus gitu. Nah itu saya menerapkan itu, jadi bagaimana caranya dia bisa menolong diri sendiri. Ya. Begitu. Oke. Wah luar biasa ya, luar biasa sekali Pak Sam.
Jadi harapannya itu anak-anak nantinya mampu membedakan ciri-ciri fisik baik laki-laki dan perempuan, dan nantinya diharapkannya mereka itu mampu mengetahui mana bagian-bagian dari anggota badannya itu yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh, apalagi mereka adalah anak-anak dengan hambatan penglihatan. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Sam, untuk mewujudkan harapan dari Pak Sam itu siapa saja yang terlibat? Yang terlibat banyak sekali, Bu Rina. Yang pasti saya sendiri selaku guru bagaimana saya berperan sebagai fasilitator ya, hanya sebatas fasilitator, kemudian membimbing. Karena objek dan subjek sekarang kita bisa menentukan bebas ya, bisa student center ya. Kemudian saya sendiri, kemudian teman sejawat, kemudian wali murid terutama, itu yang paling yang paling menentukan. Ketika satunya terputus maka tidak akan optimal. Jadi 3 komponen itu harus baik. Jadi memang semuanya harus terlibat ya Pak. Iya, harus baik terlibat. dari siswa, guru, orang tua, dan juga mungkin lingkungan ya Pak, harus mendukung sekali. Wah, luar biasa ini kegiatan pembelajaran Pak Sam. Saya jadi penasaran, saya pengen cepat-cepat besok lagi Pak. Baik Pak Sam, terima kasih banyak, dan sampai bertemu lagi besok ya Pak Sam. Oke, siap. Oke. Saya permisi dulu, monggo Pak Sam bisa melanjutkan kegiatan selanjutnya. Terima kasih Bu Rina. Oke, sama-sama Pak Sam. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. 19 Tahun 2023 bulan Januari. baik. Benaran tidak ada yang sakit hari ini? Enggak. Semuanya sehat? Sehat. Sudah makan? Sudah. Ya, semuanya dalam keadaan baik, alhamdulillah. Iya. Nah, baik, hari ini kita akan belajar tentang mengenal bagian-bagian tubuh dari perempuan dan laki-laki. Apa saja sih? Tentu saja ada perbedaan. Sebelum kita memasuki materi, silakan siapa yang mau pimpin doa? Yuk siap gerak. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita dahulu berdoa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat baik. Kali ini kita akan belajar mengenal bagian-bagian tubuh dari perempuan dan Laki-laki. Nah, Pak Sam akan menjelaskan materi yang dasarnya seperti ini. Bagian tubuh manusia itu ada laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki perbedaan, tidak sama. Ya, laki-laki ditukar jadi perempuan, perempuan ditukar jadi laki-laki. Semuanya tidak sama, memiliki perbedaan. Baik itu dari anak bayi sampai anak dewasa sampai tua nanti, perbedaannya itu sangat kental, sangat kental, terus sangat mencolok. Contohnya dari pakaian saja, perbedaan antara perempuan dan laki-laki berbeda tidak? Berbeda. Laki-laki pakai apa? Baju koko, Terus sarung, mukena. Apalagi? Oh, perempuan. Songkok. Oh, itu pakaian ibadah. Kalau pakaian ibadah perempuan, apa bilang? Mukena. Terus apa lagi? Songkok. Ya enggak. Ya, terus apa lagi? Mukena, kerudung. Terus apa lagi? Gamis. Sangat berbeda tidak kira-kira? berbeda. Boleh nggak pakai songkok perempuan? Tidak. Laki-laki pakai mukena boleh? Tidak. Nah, itulah perbedaan itu dari pakaian saja, apalagi fisik. Ya, dari fisik itu perbedaan. Semakin usianya bertambah dari seorang laki-laki dan perempuan, maka perbedaannya semakin mencolok, semakin ketahuan, tidak sama. Ya, mulai dari suara. Kalau laki-laki ada bassnya seperti Pak Sam, seperti Gilang. Ada bassnya tidak? Ada. Coba Gilang bilang A I U E O, bilang. A I U E O, bilang. Ada perbedaan? Ada. Siapa yang berbeda? Suara siapa? Gilang, Api, semuanya berbeda. Jadi kalau suara perempuan lebih
Kecil. Lebih kecil. Kalau suara laki-laki lebih Beras. besar. Oke, paham sampai di sini? Paham. Ada yang ditanyakan? Enggak. Tidak ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, bertanya lah. Nah, bertanya, nggak ada yang bertanya? Ya enggak. Kalau nggak ada yang bertanya, Pasam kasih materi, dengarkan. Dengarkan ya. Duduk di tengah. Tenaga lebih besar mana? Laki-laki. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Kemudian kalau dari suara lebih lembut mana? Laki-laki. Perempuan. Lebih kasar mana suaranya? Oke. Kemudian selain itu ada perbedaan juga dari ciri fisik ya. Semakin besar maka dadanya akan berbeda. Dari bentuk dadanya pun akan berbeda. Kemudian dari tenaganya, cara jalannya. Kalau perempuan itu lebih anggun, kalau laki-laki lebih tegap ya. Jadi kalau ada laki-laki yang anggun, nah itu harus latihan fisik yang yang sering ya biar tegap ya ininya bentuk tubuhnya. Oke, paham sampai di sini? Yakin? Ada yang ditanyakan? Sebelum materinya lanjut? Nah, selain dari ciri fisik, ada juga ciri-ciri yang lain seperti permainan kesukaan. Laki-laki biasanya condong ke permainan apa? Sepak bola. Pinter gayu, terus apa lagi yuk? Mobil-mobil. Mobil-mobilan. Kalau perempuan? Masak-masakan. Masak-masakan, terus apa lagi? Bermain boneka. Bermain boneka. Terus bermain apa lagi? Kalau yang main yang lota-lota apa? Lote-lote apa? Oh, lato-lato. Kalau lato-lato laki-laki apa perempuan biasanya? Semuanya. Laki-laki suka, perempuan suka. Tapi yang identik pasti main boneka, main masak-masakan itu identik dengan perempuan. Itu dari permainan. Kemudian dari pakaian yang tadi Pak Sam sebutkan, pakaian berbeda ya. Ada yang memakai gaun ataupun rok ya, daster. Kalau laki-laki pakai daster boleh nggak lah? Hah? Tidak. Kenapa sih lah? Kenapa? Karena laki-laki, ya Bang ya? Oke, paham ya? Nah, selanjutnya dari bagian tubuh laki-laki dan perempuan kalian harus bisa menjaganya agar apa? Tidak disalahgunakan, tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Bagian tubuh itu ada yang boleh dipegang oleh diri sendiri, ada yang tidak boleh dipegang oleh orang lain. Apa saja yang tidak boleh dipegang oleh orang lain? Nah, yang tidak boleh dipegang sama orang lain apa saja? Mulut. Terus? Kemaluan. Iya, terus paha, perut, semuanya yang tertutup oleh baju dalam itu tidak boleh disentuh oleh siapa? Orang lain. Sama itu berlaku baik itu laki-laki ataupun perempuan. Kalau ada yang berani memegang bagian tubuh bagian dalam yang tertutup oleh baju, kalian harus gimana? Teriak. Terus apa lagi? Minta tolong. Terus Lapor kepada orang tua. lapor kepada orang tua atau ketika terjadi di sekolah lapor kepada siapa? Guru. Paham sampai di sini? Ingat, tidak boleh karena bagian tubuh itu sangat vital. Contoh, kalian kan tidak bisa melihat contoh Afi, Gayu ya. Terutama ini Gilang tidak bisa melihat total, suka raba-raba. Gilang tidak boleh raba-raba sembarang, raba-raba perempuan, dadanya atau ininya tangannya, pipi tidak boleh sembarang. Tidak boleh sembarangan karena itu menyalahi aturan, tidak boleh. Nah sekarang keluarkan alat tulisnya keluarkan. Gayu, dengarkan pasang. Bedah dulu. Sudah dipasang alat tulisnya? Sudah. Belum.
Belum. Kasih judul. Ciri fisik laki-laki dan perempuan. Ciri fisik laki-laki dan perempuan. Oke, yuk apa yuk? Apa saja ciri fisik laki-laki? Terusnya? Sampai ciri-ciri laki-laki. Ciri-ciri laki-laki dan ciri-ciri fisik laki-laki dan Perempuan. perempuan. Coba sebutkan satu persatu apa yang telah kalian dengar tadi. Tulis satu-satu ya. Mulai dari pakaian boleh, mulai dari ciri fisiknya boleh. Pakai nomor 1. Gayu, Dalam, gayu. dalam. Nyanyi, nyanyi ini. Semua boleh. Gak bisa. Bisa nanti dong. Sama pasangan. Sentuhan boleh, sentuhan boleh. Kepala pegang tangan. Kepala, tangan, kaki. Karena apa? Sayang. Karena sayang. Terus? Karena sayang. Karena Sayang. sayang. Terus? Sentuhan. Sentuhan tidak boleh. Sentuhan tidak boleh. Yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh. Lebih baik menghindar. Bilang, bilang ayah, ibu. Ya. Siapa yang boleh menyentuh bagian tubuh ini, bagian tubuh bagian dalam? Gayu. Duduknya yang tegak. Duduknya yang tegak, silakan pasang. Siapa yang boleh menyentuh bagian tubuh dalam? Yang tertutup sama baju siapa? Kayak tertutup baju. Madu, Gayu tertutup baju. Terus, siapa yang boleh menyentuh? Siapa yang boleh menyentuh? Berdiri dulu. Nah, stop. Mari kita nyanyikan lagu. Yang boleh disentuh apa judulnya pasang dulu ya? Sentuhan boleh. Sentuhan boleh. Oke, nyanyikan ya. Hitungan 3. 1, 2, 3. Yang keras. Gak bisa lagunya. Ya, nanti sama pasang. 1, 2, 3. Sentuhan boleh. Sentuhan Boleh. Kepala, tangan, kaki. Karena sayang. Karena sayang. Diriku, hanya diriku yang boleh menyentuh. Terus, sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh. yang tertutup Baju dalam, katakan tidak boleh. lebih baik menghindar. Bilang Ayah, ibu. sudah belum? Belum. Sudah. Belum. Gayu, berdiri. Ngapain? Berdiri, ayo kita meraba boneka main lagi. Kayak berdiri, ayo berdiri. Iya, tunggu sebentar. Sini dari sini pegang pasang. Pegang pasang nih. Nah ya, boneka. Pegang apanya itu? Hah? Perempuan. Baju apa? Celananya pakai rok kalau laki-laki? Iya, ditarik, jangan ditarik lagi. Sini. Sekarang pegang pasang. Pasang sini. Sama tidak? Oh, rambutnya pakai kerudung dah. Kemudian sampai apa yang kalian raba. Sekarang pasang mau tanya, apa yang kalian pikirkan tentang perbedaan laki-laki dan perempuan? Apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian rasakan? Tidak ada yang dipikirkan? Tidak ada?
Kalau tidak ada yang dipikirkan, berarti sekarang bagian menjelaskan satu persatu. Menjelaskan apa? Satu persatu. Satu persatu. Apa itu kalau menjelaskan disebutnya? Presentasi. Iya, pintar. Presentasi. Hilang bisa. terlihat lebih dekat dan biasanya permainan yang disukai oleh laki-laki yaitu permainan sepak bola. Aku suka sama laki-laki. Terus apa lagi lah? Kecantikan. Oh, Contohnya lipstick, Lipstick. Terus apa lagi? cupon. Yang cukup. Terus apa lagi? Itu bedak besar. Oh, cukup. Glass on, apa? Nah, glass on. Bukan cup on. Terus apa lagi? Terus? Garnier. Oh, Garnier. Oh, Garnier ya. Terus apa lagi? Apa lagi? Yang di kelompok Cup on atau glass on? Memakai pensil alis. Oh, enggak pensil, enggak spidol. nggak pasang nanti nggak mesti. Terus apa lagi? Gimana? Itu dipakainya di mana itu pensil alis itu? Di alis. Enggak di mata. Ya. Terus apa lagi? Kalau perempuan biasanya kalau beribadah memakai mukena. Terus apa lagi? Kalau perempuan menyukai permainan seperti masak-masakan, dokter-dokteran, Berarti suntik-suntikan. dan bermain bola. Ah, boneka. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Perempuan memakai kerudung, Memakai kerudung. Memakai apa? rok atau gamis. Terus? Kalau perempuan Berjalannya. kalau perempuan berjalannya lebih anggun Terus? daripada laki-laki. Ya, terus apa lagi? Suaranya. Mendengarkan apa kalian tadi? Mendengarkan materi tentang ciri-ciri fisik Yang ketiga. Yang ketiga apa? menyanyikan lagu jaga diri, Yang keempat. meraba ciri-ciri fisik laki-laki dan Yang perempuan kelima. menulis ciri ciri fisik laki-laki Yang dan keenam. mempresentasikan ciri fisik laki-laki laki-laki. dan perempuan. Ayo berdiri semuanya. Nyanyikan kakinya sentuhan kita boleh. Sekarang Kak Sam mau tanya, bagaimana perasaan kalian, menurut pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Menyenangkan atau menyedihkan? Menyenangkan. Nah, kenapa sih bisa menyenangkan? Karena bisa apa? bernyanyi. Bisa bernyanyi. Terus selain menyenangkan karena bisa bernyanyi, apakah ada kekurangan dari pembelajaran hari ini? Ayo, siapa yang mau mengeluarkan pendapat? Pak Sam, saya kalau pembelajaran tuh pengennya seperti ini, kurang itu, apa saja? Silakan keluarkan pendapat kalian. Ada yang kurang tidak? Gilang, ada yang kurang tidak lah? Enggak. Tidak, yakin? Yakin. Api, ada yang kurang Api? Pembelajaran selanjutnya Terus gimana? akan menampilkan lebih baik. Terus? Harus lebih semangat? Terus apa lagi? Sudah? Iya. Kita khususnya Pak Sam, terima kasih ya Api, Gilang, Ica sudah berani mengungkapkan kekurangannya, kritikan. Terima kasih ya. Ya. Nah, sekarang kita akan mengevaluasi. Kita masuk ke pembelajaran terakhir, evaluasi. Ya yuk. Nomor 1.
jenjang ciri fisik laki-laki dan perempuan. Jenjang ciri fisik laki-laki dan perempuan. 3 saja ya. Ya. 3 ya. 3 laki-laki, 3 perempuan. Perempuan memakai apa? Sarung. Perempuan memakai apa? Memakai Kerudung. kerudung. Kalau laki-laki memakai apa? Sarung. Sarung. Terus apa lagi? Kalau perempuan suka main apa? Boneka. Kalau laki-laki? Sepak bola. Pintar. Sudah? Kalau sudah sini kumpulkan. Budina. Ya. Kalau itu Siapa yang belum dikumpulkan? yang bisa yang sakit juga Gayo, Gayo, kamu bisa nyanyi Gayo? nggak bisa. Api. Yang ini ya Pak Sam. Ya. Kalau Gayo itu bisanya bahasa Cina. Yang luar biasa ya. Ya, bahasa Indonesia nggak bisa. Nggak bisa. Gayo, ibu kota Nepal apa? Nando. Ibu kota Serbia. Iya, Ibu Bre. kota Uganda. Uganda Kampala. Ibu kota India. Delhi. Ibu kota Jerman. Delhi. Ibu kota Prancis. Paris. Ibu kota Swiss. Pak Sam akan kirim tugas nanti lewat rekaman. Nanti kalian bisa dibuka, kalian bisa dengarkan. Nanti ada materi yang nanti akan Pak Sam bacakan. Kemudian kalian harus mengerjakan, karena apa kita harus mengerjakan materi. Kalian harus tetap semangat, ya. Ya? Tidak ada yang ditanyakan? Enggak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan tutup dengan doa. Siap, Bro. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gayo berdoa. Wal 'asri innal insana. Terima kasih Pak Sam. Kemarin saya sudah diberi kesempatan oleh Bapak untuk melihat kegiatan pembelajaran di kelas Bapak. Saya lihat kegiatan pembelajarannya sangat menarik sekali, anak-anaknya sangat semangat dan sangat aktif. Nah, boleh diceritakan Pak Sam bagaimana perasaan jenengan dan apakah kegiatan pembelajaran itu sudah sesuai dengan yang Pak Sam rencanakan atau belum? Baik, terima kasih Bu Rina. Baik, kalau masalah perasaan secara otomatis pasti seorang guru senang ya untuk mengajar ya. Sangat senang karena apa? Apapun materi yang diberikan oleh guru tentunya kita melalui pengukuran ya, pengukuran materi yang tepat dan sudah sesuai dengan kebutuhan itu Bu Rina untuk saya pribadi. Terus yang kedua tadi apa Bu Rina? Jadi apakah pembelajaran yang dilaksanakan sudah sesuai dengan perencanaannya atau belum? Ya, kalau untuk pembelajarannya sudah sesuai karena saya mengangkatnya OMSK dengan elemen sosial. Gitu. Iya. Jadi program khusus OMSK yang diangkat itu elemen sosial. Begitu, Bu Rina. Sudah tepat. Oke, luar biasa. Jadi perasaannya kemarin Pak Sam senang dan kegiatan pembelajarannya itu sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Betul. Oke, dan sudah sesuai dengan RPP yang Pak Sam. Iya, modul yang Iya. yang saya susun. Iya, oke. Nah, kalau boleh tahu Pak Sam, apa sih yang baik yang sudah Pak Sam lakukan dan yang kira-kira yang perlu ditingkatkan itu apa? Yang pertama dari konteks modul ajarnya ya Bu Rina. Untuk tujuan itu sudah tepat sasaran, kemudian dari elemen, kemudian dari capaiannya itu sudah sesuai karena saya pun harus menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik yang sudah saya sesuaikan. Yaitu yang pertama, yang kedua saya menerapkan PPI-nya, program pembelajaran individu, kemudian kurikulum yang sudah saya diferensiasikan dengan kemampuan peserta didik karena satu hambatan itu belum tentu kemampuannya sama, itu yang menjadi dasarnya ya. Iya. Adapun kekurangan Bu Rina, yang pertama karena di kelas saya dan anak saya yang saya tangani itu memiliki hambatan penyerta, ada anak tunanetra dengan hambatan autis dan D-nya, otomatis saya harus memberikan perhatian yang lebih. Kemudian di situ
selain memberikan perhatian yang lebih, saya melakukan pengulangan. Jadi drill ya untuk beberapa siswa yang memang kategorinya perlu konsen lebih ya Bu Rina. Itu mungkin Bu Rina kedepannya dan kekurangannya itu saja sih Bu Rina. Oke, jadi itu eh, pembelajaran yang sudah Pak Sam lakukan itu Ya. memang sudah sesuai ya Betul. dengan anak-anak. Pak Sam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi Ya. disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Betul. Pak Sam juga sudah membuat PPI-nya gitu. Tetapi di sini masih ada kendalanya ya Pak, karena anak-anak itu memiliki hambatan penyerta, jadi memang membutuhkan waktu yang khusus ya Pak. Dan tadi yang sudah disampaikan Pak Sam bahwa rencananya Pak Sam akan memberikan Pengulangan. pengulangan. Iya. Kalau boleh tahu itu pengulangannya itu kapan ya Pak? Pengulangannya di pertemuan berikutnya ketika saya memberikan materi OMSK. Itu biasanya di pengulangannya itu di pertemuan berikutnya. Terus kalau anak-anak yang memang sudah menguasai nanti materinya pun berbeda. Begitu. Oke. Oke, baik. Luar biasa rencananya Pak Sam. Nah, kalau menurut Pak Sam, kira-kira apa sih yang ingin Pak Sam tingkatkan lagi untuk anak-anak di kelas 4A itu? Yang perlu tingkatkan otomatis materi ya, Bu Rina. Ya. Selain dari materi karena OMSK sendiri elemennya ada 4 ya. Ada orientasi, ada elemen mobilitas, ada elemen sosial, ada elemen komunikasi. Nah, saya harus menguasai atau memberikan materi sesuai 4 elemen yang ada di program khusus tersebut. Begitu, Bu Rina. Oke, jadi yang ingin Pak Sam tingkatkan lagi adalah materinya Ya. untuk anak-anak. Jadi materinya akan lebih diperdalam lagi Betul. gitu. Oke. Nah, harapannya Pak Sam sendiri terhadap anak-anak itu apa, Pak? Harapan dari materi yang Iya. sudah saya sampaikan gitu. Yang pertama begini Bu Rina, karena kondisi anak itu kompleks Ya. ya. Yang pertama itu isu dan secara faktual banyak sekali anak yang memang dimanfaatkan, dieksploitasi ya. Ya. Mulai dari tubuhnya itu, saya kira pengenalan bagi anak berkebutuhan khusus untuk khususnya anak dengan hambatan penglihatan itu perlu. Ya. Kemudian yang kedua, anak hambatan penglihatan itu lemah dari visual. Untuk mengetahui itu kan dengan perabaan. Nah, sedangkan tubuh itu ada yang boleh dipegang, ada yang tidak boleh. Nah, itu perlu pengenalan bagi anak dengan hambatan penglihatan agar apa? Mereka paham bahwa tidak semua bagian tubuh itu boleh dipegang. Pegang. Nah, yang selanjutnya, bagaimana cara dia meminta tolong ketika mendapatkan masalah contoh eksploitasi secara Iya, fisik dari orang lain. Nah, itu fokusnya ke sana saja. Jadi memang kesadaran dari si anak tersebut, kemudian kemampuan anak tersebut, terus dalam konteks membedakan ataupun yang lainnya. Begitu, Bu Rina. Oke. Jadi Pak Sam itu harapannya ingin memberikan materi agar materi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, agar harapannya itu nantinya mereka itu memahami ya, memahami tentang arti eksploitasi seperti Ya, itu. Jadi ketika mereka mendapatkan perlakuan seperti itu, mereka itu minta tolong kepada siapa, Betul. berkata seperti apa, seperti itu. Nah, kira-kira untuk mendukung harapan dari Pak Sam itu siapa saja yang terlibat? Yang pasti saya sendiri sebagai guru ya, karena kita ada hubungan jadi kita membangun hubungan itu bukan hanya guru dengan siswa ya, Bu Rina, tetapi antara guru dan orang tua, kemudian guru dan teman sejawat, kemudian guru, siswa, orang tua dan sekolah. Itu beberapa komponen yang memang harus diperhatikan. Contoh ketika saya memberikan materi sudah bagus nih, lingkungan tidak mendukung, itu tidak akan optimal. Kemudian materi yang sudah saya sampaikan bagus, tetapi dukungan dari orang tua, dari rumah sendiri itu tidak mendukung, percuma. Jadi saya menjaga hubungan relasi antara murid dan guru utamanya, kemudian guru dan orang tua, kemudian dari dua tersebut dengan lingkungan, dengan teman sejawat dan sekolah. Begitu, Bu Rina. Jadi saya harus benar-benar menjaga relasi tersebut, saling simbiosis mutualisme lah ya, Bu Rina. Jadi saling berkaitan, tidak boleh kita hanya sebatas
cukup dengan guru orang tua saja, tetapi dengan lingkungan sekolah tidak. Jadi Iya. semuanya saling berkaitan begitu. Oke. Jadi semua pihak harus mendukung ya Harus Pak. dia berperan. Iya, harus berperan karena kalau misalnya kita saja itu nanti mungkin pencapaiannya kurang. Tapi Betul. ketika kita bersama-sama, bekerja sama, Betul. saling membantu pasti hasilnya akan lebih maksimal. Betul. Oke. Wah, luar biasa sekali Pak Sam. Mudah-mudahan apa yang Pak Sam cita-citakan, Pak Sam harapkan nanti akan terlaksana dengan baik. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak Sam dan mohon maaf ya Pak Sam kalau misalnya ada tutur kata atau sikap saya yang kurang berkenan. Ya, sudah berkenan. Sukses selalu pokoknya buat Amin, Pak amin, Sam. amin. Sekali lagi terima kasih ya Pak Iya, Sam. sami-sami. Luar biasa.